Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Prabowo Subianto mengikuti jejak Himmler Jerman dan Untung Cakrabirawa membentuk Delwalsus. Prabowo Subianto mengikuti langkah Chief Himmler dari Jerman membentuk pasukan khusus untuk menakut-nakuti rakyat Jerman untuk mendukung Hitler. Demikian juga dalam pertahanan PKI, di mana dalam pemerintahan PKI, di mana Untung membentuk Cakrabirawa untuk memperkuat posisi PKI yang berhadapan nanti dengan masyarakat. Itulah dilakukan. Sekarang Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan membentuk Delwalsus atau Dewan Pengamanan Khusus Menteri Pertahanan dan langsung di bawah kendali Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Delwalsus ini mendapat pendidikan khusus di bidang militer ini dan pendidikannya selama 1 tahun. Berarti orangnya itu ada terampil semua dalam bertindak karena pendidikannya juga sudah khusus dan lamanya juga cukup lama, selama 1 tahun dilatih terkait dengan pengamanan tersebut. Banyak serangan datang kepada Presiden Joko Widodo dalam menghadapi dari lawan-lawan politiknya. Tetapi melihat itu, di mana Prabowo Subianto hampir tidak berbuat, diam-diam saja, dan juga saya lihat tidak ada reaksinya mendukung daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Dia selaku Menteri Pertahanan yang bergengsi, kalau ada maunya serangan-serangan dari para pihak lawan dari pihak lawan berpolitik daripada Presiden Joko Widodo, seharusnya dia harus ikut membela. Ini diam-diam saja selama ini. Hampir tidak ada reaksinya atas semua serangan daripada para partai politik yang tidak senang sama Presiden Joko Widodo tersebut. Jadi saya lihat dia hampir tidak ada keinginannya untuk membantu Presiden Joko Widodo ini. Dan dia hanya sibuk, saya lihat selama ini hanya sibuk dalam membentuk daripada Delwalsus tersebut dan juga pendidikannya. Dia matinya sungguh-sungguh tuh Delwalsus tersebut. Sehingga saya lihat dia hampir tidak ada niatnya untuk membantu Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara ini, termasuk untuk mengatasi semua tudingan-tudingan negatif dari pihak lawan politik Presiden Joko Widodo. Hampir tidak ada bantuan yang diberikannya. Diam saja saya lihat dia. Berdasarkan informasi dalam minggu ini, Presiden akan melaksanakan resapel kabinet. Pada saat itu Prabowo Subianto agar diganti saja dalam resapel tersebut dengan orang lain sebagai Menteri Pertahanan atau diturunkan statusnya Kementerian Pertahanan tersebut setingkat kepada kepala staf, setingkat dengan kepala staf yang langsung di bawah Panglima Angkatan Bersenjata, sehingga Prabowo Subianto tidak bisa berbuat apa-apa karena masih ada atasannya yang lebih tinggi, apalagi militer secara operasional di tangannya, yaitu Panglima Angkatan Bersenjata tersebut atasannya. Lebih tepat untuk itu. Kalau memang ya diganti saja Prabowo Subianto ini dengan orang lain sebagai Menteri Pertahanan demi menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi kemungkinan kudeta di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Karena sudah banyak dugaan orang dengan dibentuknya Delwalsus tersebut, ini kelihatannya akan melakukan kudeta merangkak, dalam arti secara bertahap saja dengan jangka lama. Secara lama dia akan merebut kekuasaan itu dengan
tidak baik. Mungkin dilakukan dengan cara-cara kudeta sehingga dia jauh sebelumnya sudah mempersiapkan pasukan khusus untuk itu yang disebut Dalmasus tersebut. Karena dibentuk dan juga dilatih selama 1 tahun. Sangat terampil mereka melakukan pengamanan-pengamanan tersebut. Mungkin selain pengamanan tahun, mungkin mereka sudah dilatih. Mungkin bagaimana cara mengambil kekuasaan, melakukan kudeta. Ya mungkin sudah seperti Cakrawirawa dulu. Sudah terlatih mereka semua. Nah, ini pun bukan sama juga. Mereka sudah terlatih. Sehingga perlu hati-hati. Mulai saat ini Presiden Joko Widodo supaya lebih hati-hati menghadapi Menteri Hukum, Menteri Pertahanan ini. Jangan sampai nanti bertindak di luar dugaan sehingga merusak keamanan ketertiban di negara ini. Sehingga harapan saya secepatnya saja dilakukan resapel tersebut untuk mengganti para menteri yang kinerjanya tidak baik atau juga yang mana akan melakukan kudeta yang dengan kudeta secara bertahap tersebut. Sehingga perlu diganti semua itu agar terjadi staf menteri yang baik, yang kinerjanya sesuai dengan kehendak Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih.